Dulu di tahun 1965 ketika terjadi pemberontakan PKI, banyak terjadi bentrokan di berbagai daerah. Ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, saudara. Nah ketika itu guru kita semua, almarhum wal maghfurullah Al-Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggur, saudara, itu mewasiatkan kepada umat untuk membaca satu sholawat karangan kiai, saudara, yaitu sholawat Badar, saudara. Dan itu disebarkan dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana-mana, saudara. Dan umat di mana-mana mengamalkan. Dan itu saat kritis, saudara. Kalau sampai kita kalah, PKI yang menang, Indonesia menjadi negara komunis, saudara. Jadi saat itu, saudara, yang bergerak, yang angkat senjata, perempuan-perempuan di rumah banyak yang baca selawat Badar, saudara. Majelis-majelis taklim, pesantren, masjid. Dan itu menjadi doa kita ketika itu untuk melawan PKI. Alhamdulillah menang, saudara. Nah sekarang neo PKI bangkit. Saya tahun 2016 diundang oleh ratusan purnawirawan TNI, saudara, di satu gedung terbuka Balai Kartini untuk saya menyampaikan 20 indikasi kebangkitan PKI. Saya jabarkan dengan slide dan saya buktikan, bukan sekedar ngomong. Indikasi pertama ini buktinya. Indikasi kedua ini buktinya. Itu di tahun 2016. Hari ini di tahun 2025, 20 yang sudah saya paparkan bukan lagi indikasi. Sekarang sudah terjadi. Benar apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, itu PKI sudah muncul lagi. Mereka tak lagi datang dengan seragam lusuh dan senjata di tangan. Akan tetapi menyamar lewat institusi, lewat media, dan bahkan akun sosial media yang tampaknya selalu menebar kebencian. Dulu mereka bergerak dengan kekerasan, dengan senjata, membunuh dan sebagainya. Kini mereka bergerak dengan opini, dengan propaganda, dengan strategi adu domba yang jauh lebih licik dan terselubung. Mereka tidak lagi teriak terang-terangan, saya komunis, tidak. Akan tetapi menyusup ke tengah-tengah umat, menyebar virus perpecahan, memutarbalikkan fakta, dan menggiring opini publik agar mencurigai, agar membenci para ulama, agar membenci para kiai, mengadu domba antara kiai dan ulama. Nah, PKI gaya baru ini hadir dalam bentuk yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih terstruktur, dan lebih sistematis. Mereka menyusup ke dalam ruang-ruang strategis, teman-teman. Dari media massanya, dunia pendidikan, komunitas yang sedang ramai, sampai organisasi kemasyarakatannya. Sekarang mungkin sudah dikuasai, teman-teman. Bahkan sudah berani bubar-bubarkan pengajian. Tujuannya apa? Hanya satu. Mengaburkan identitas bangsa, melemahkan keimanan umat, dan mematikan kekuatan Islam dari akarnya. Yaitu para ulama dan pesantren, para santri. Sekarang kan mereka masuknya ke pesantren, apalagi mohon maaf di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka paham betul bahwa selama ulama masih didengar dan santri masih teguh dalam akidah, maka ideologi komunis tidak akan pernah bisa menang. Tidak akan pernah bisa menang di Indonesia ini. Karena masih ada kiai, ada santri yang berpegang teguh terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mulailah mereka melancarkan taktik yang sangat halus, teman-teman. Mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba ulama, menjelekkan ormas yang rame sekarang, atau menjelekkan yang lain, menuding habaib, menuduh ulama, dan bahkan membuat sebagian umat itu membenci para pewaris Nabi, para habaib, para kiai. Banyak sekarang terbukti mereka diadu domba antara kiai dengan habaib, diadu domba antara kiai dengan kiai yang tidak suka atau yang pro kepada
Ba'alawi diserang habis-habisan. Begitu kan. Termasuk kiai-kiai yang ada di NU yang pro kepada kepada Ba'alawi. Masya Allah, itu membuat framingnya sangat kental sekali. Ada Gus Kausar mewek begini-begini sama si Ono. Ada lagi Kiai Ma'ruf Hozin dikuliahi gratis. Kiai Ma'ruf Hozin tak berkutik di hadapan kiai ini. Kan begitu, itulah strategi mereka. Tapi ironisnya teman-teman, banyak dari kita itu tidak pernah menyadari, bahkan ikut-ikutan menyebarkan narasi-narasi yang menyesatkan. Katanya rasional, ilmiah, atau misalkan yang lain. Padahal itu sebuah racun teman-teman. Racun yang dulu dipakai oleh PKI untuk memecah belah bangsa. Dan hingga akhirnya bisa membantai para jenderal. Dulu kan pernah tuh membunuh para kiai dan menciptakan kekacauan nasional demi melengsarkan pemerintahan yang sah waktu itu. Itu gara-gara itu PKI loh seperti itu. Disasar dulu dari bawahnya, dari akar-akarnya. Dari kiainya dulu, tokoh-tokoh besarnya. Gitu. Jadi teman-teman, hari ini kita wajib waspada. Jangan sampai musuh lama datang kembali dengan wajah yang baru. Dan kita justru menyambutnya karena terlena oleh retorika manis dan kemasan yang tampak islami, tampak lebih keren. Begitu. Ya. Karena begini teman-teman, jika umat Islam tercerai-berai, sejarah 1965 bisa kembali terulang. Bahkan bisa lebih parah daripada itu. Benar apa yang dikatakan oleh Habib Rizik. Masya Allah. Dulu kiai, ulama dibantai, santri dibantai, masyarakat yang tidak ini dibantai, jenderal-jenderal dibantai sama PKI. Dulu memakai senjata di tangannya sampai ditembak-tembaki itu, diculik. Sekarang enggak. Sekarang pakai media sosial, menebarkan fitnah, menebarkan hoax. Itu gaya-gaya PKI, itu seperti itu. Jadi Anda jangan pernah tertipu yang katanya rasional, yang katanya ilmiah, yang katanya penemuan atau mujtahid. Hati-hati. Takutnya Anda dibohongi dan ditipu oleh mereka-mereka yang ingin mengadu domba antara ulama, yang ingin mengadu domba antara kiai, ingin mengadu domba antara umat. Dulu nih, Habib Soleh bin Muhsin Tangul pernah dawuh bahwa ketika penyerangan PKI, Habib Muhsin menyuruh kepada kita, ya maksudnya leluhur kita, yang di Jawa Barat, kalau kata Habib Rizik yang di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya, untuk membaca sholawat Badar. Sholawat Badar ini adalah sholawat yang diciptakan oleh Kiai Nusantara. Tapi Habib Muhsin, Masya Allah, menyuruh kita untuk membaca sholawat itu. Agar kita selamat dari penyerangan-penyerangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang tumbang itu ya PKI sendiri. Yang kuat ya NU, ormas Islam. Gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.